Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya minta Baraya untuk berpartisipasi dengan video ini dengan cara menulis di kolom komentar jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan, yaitu siapakah presiden atau kepala pemerintahan secara umum yang pernah tersandung kasus ijazah palsu. Baraya silahkan tulis di kolom komentar dan kita lihat apakah wawasan Baraya cukup dalam dan cukup luas. Kita konfirmasi jawabannya. Ada 3 orang sampai sejauh yang saya ketahui yang menjadi kepala negara dan atau kepala pemerintahan dan pernah tersandung kasus ijazah palsu. Yang pertama itu adalah Phil Smith. Dia adalah presiden Hungaria pada tahun 2010. Tetapi sebelum masa jabatannya berakhir, tahun 2012, dia ketahuan bahwa disertasinya palsu. Dan karena disertasinya palsu, maka ijazahnya menjadi ilegal. Dan dia merasa tidak enak, dan seterusnya, sehingga di tahun 2012 beliau mengundurkan diri. Itu adalah yang pertama. Kemudian kepala negara atau kepala pemerintahan yang pernah tersandung kasus ijazah palsu itu adalah Joe Biden. Presiden Amerika Serikat itu memang sangat terkenal sebagai orang yang pembual, suka overclaim, suka bohong, suka hiperbolik gitu. Salah satunya adalah ketika beliau mengklaim beberapa gelar yang dimiliki, tapi setelah dikonfirmasi ternyata tidak ada yang seperti itu gitu. Punya ijazah ini ternyata tidak sampai sedalam itu gitu ya. Dan akhirnya beliau memang sempat menyatakan permohonan maaf karena telah membuat pengakuan-pengakuan ijazah dan gelar palsu. Kemudian yang ketiga, kepala pemerintahan yang sempat tersandung kasus ijazah palsu itu adalah Alberto Fujimori, seorang presiden yang keturunan Jepang sebenarnya, tapi dia menjadi presiden untuk Peru. Nah, kalau ini beliau itu banyak sekali masalah-masalahnya, dari mulai korupsi dan sebagainya. Dan ijazahnya yang berhubungan dengan master dalam bidang matematika dari Universitas Wisconsin itu juga ternyata palsu. Ijazahnya palsu. Nah, sayangnya tentu saja banyak Baraya yang punya ekspektasi lebih tetapi ternyata jawabannya salah. Tidak ada satupun di antara presiden dan kepala negara yang saya sebutkan barusan itu adalah orang Indonesia. Ternyata semuanya adalah orang dari luar negeri. Nah, tetapi bukan berarti bahwa ijazah di Indonesia itu asli semua. Justru Indonesia adalah salah satu negara dengan ijazah palsu yang paling banyak di dunia. Paling marak. Kok bisa seperti itu? Kalau misalkan Baraya nonton video ini sampai tuntas, Baraya pasti akan miris termiris-miris. Jadi silahkan nonton videonya sampai tuntas. Ayo kita bantu saya untuk berbagi kemirisan. Yuk kita mulai. Pak Raffi Ahmad adalah seorang selebriti sekaligus juga politisi yang cukup kontroversial, dalam arti sejak beliau dekat dengan pemerintahan atau menjadi bagian dari pemerintahan, ada beberapa kasus viral yang melibatkan namanya. Yang terbaru itu adalah soal plat nomor mobilnya yang agak aneh itu dan terbukti melanggar undang-undang. Dan yang sebelumnya lagi itu adalah terkait dengan gelar doktor honoris causa yang ia dapatkan dari sebuah universitas yang pada akhirnya tidak kita ketahui universitasnya di mana, alamatnya tidak diketahui, kemudian dia rektornya siapa juga ternyata rektornya bukan seperti yang dimaksud di dalam media online dan lain sebagainya. Ini menjadi kebingungan dan pada akhirnya juga diketahui bahwa ijazahnya juga adalah ijazah yang ilegal atau ijazah yang tidak diketahui atau tidak diakui oleh pemerintah. Nah, ini menjadi sorotan untuk beberapa orang. Di antaranya adalah kalau misalkan ini sudah terbukti ilegal dan bahwa status Pak Raffi Ahmad itu adalah pejabat publik, kenapa ijazahnya ilegal dan kenapa tidak ada tindak lanjutnya? Misalkan sesuai pasal 272 ayat 1 KUHP itu menyatakan bahwa setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya itu dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun. Nah, apakah ini tidak termasuk delik atau apa? Saya juga bukan ahli hukum, bukan pakar dalam hal ini. Cuman kenapa setelah diketahui bahwa kampusnya itu ilegal dan bahwa ijazahnya juga ilegal dan seterusnya, kenapa tidak dilanjutkan gitu? Nah,
saya kemudian berpikir juga bahwa kalau misalkan ada orang yang selevel itu, setinggi itu jabatan dan amanahnya, dan kemudian terlibat dalam masalah ijazah yang ilegal dan atau mungkin palsu, apakah rakyat Indonesia juga sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu? Bahkan tidak ada tindakan hukum menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah terlalu lumrah di masyarakat. Saya kemudian ngecek internet, dan langsung keluar Baraya sesuatu yang bikin saya bergidik itu adalah tentang begitu terang-terangannya banyak orang yang bikin dan menawarkan ijazah palsu. Jadi misalkan saya ngetik kemarin itu, melayani penjualan ijazah resmi. Saya tulis di Google seperti itu, melayani penjualan ijazah resmi, dan hasilnya keluar semua. Jasa ijazah asli, jasa ijazah resmi, dan sebagainya. Tapi setiap saya klik itu nggak ada yang asli, nggak ada yang resmi gitu. Jadi misalkan ya, salah satunya yang mereka tawarkan itu adalah Anda butuh ijazah untuk mencari pekerjaan atau untuk melanjutkan kuliah, dan untuk kenaikan jabatan kami jasa pembuatan ijazah asli bukan aspal. Kami siap membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan ijazah untuk bekerja dan untuk melanjutkan sekolah kuliah berikut merupakan jasa yang kami sediakan. Jasa bikin ijazah SD itu 1 juta rupiah, SMP 4 juta rupiah, SMA 6 juta rupiah, D3 itu 14 juta rupiah, S1 21 juta rupiah, dan S2 31 juta rupiah. Masalahnya adalah ini dipampang terbuka. Jadi langsung ditawarin gitu. Jadi sekali lagi ya, Baraya ngetik kata kunci yang saya maksud tadi itu melayani penjualan ijazah resmi gitu ya. Itu langsung di laman 1 Google itu, situs 1, 2, 3, 4 semuanya itu menyediakan dan menawarkan ijazah palsu. Artinya apa? Ini adalah sesuatu yang sudah lumrah, sudah umum terjadi di mana-mana. Ngetik di situ di Google langsung keluar semuanya Baraya. Dan memang banyak di antara mereka yang menyebut bahwa ini ijazah bukan aspal, ini adalah ijazah resmi. Kalau ijazah resmi itu pasti melalui jenjang belajar, pasti ada studi yang harus kita lakukan. Ini nggak ada sama sekali. Ini cuma langsung ditawarkan seperti itu kurang lebihnya. Bahkan ada harganya, dan dikatakan juga di situ untuk yang mau bekerja atau untuk yang mau naik pangkat jabatan dan sebagainya, itu langsung minta ijazah ke sini. Itu saya benar-benar terkejut karena beberapa hal. Yang pertama itu adalah karena begitu banyaknya yang menawarkan itu, bahkan di laman pertama sudah penuh. Dan yang kedua adalah betapa terang-terangannya ini. Ini saya nanya, Pak Polisi, para penegak hukum, para jaksa, pengacara, kok gak ada yang bertindak dengan fenomena yang seperti ini? Ini udah jelas, udah kelihatan gitu. Dan mereka bahkan membubuhkan nomor handphonenya. Tapi kok gak ada tindakan. Yang herannya itu adalah, coba misalkan ya, ini tawaran mereka. Tawaran mereka, kelebihan jasa kami diantaranya adalah jaminan ijazah yang sah. Ini jelas bohong ya. Legal, terakreditasi, terdaftar di kampus dan Diknas. Bukan ijazah aspal, dan bisa ikut wisuda. Kalau ada kata-kata bisa ikut wisuda, berarti ini palsu gitu ya. Karena sebenarnya mau ikut wisuda atau enggak gak jadi masalah, karena yang lebih pentingnya itu adalah ikut kuliah. Ini nggak ditawarin ikut kuliahnya sama sekali, bahkan tidak usah ikut kuliah. Aman untuk daftar CPNS, caleg, dan cabub. Betapa ngerinya kalau misalkan banyak sekali pejabat-pejabat di Indonesia yang ijazahnya palsu. Karena artinya apa? Artinya mereka tidak berkompeten, dan yang kedua adalah karena mereka tidak jujur. Sedemikian bejatnya negara ini itu kalau dipimpin oleh orang yang udah tidak berkompeten, tidak jujur pula. Tapi ini ditawarkan di sini. Jadi aman untuk daftar CPNS, jadi caleg, dan cabub. Kemudian kelebihan berikutnya katanya itu adalah tenang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, S1, S2, S3, bisa ikut wisuda, bukti otentik katanya. Bukti otentik itu perkuliahan Baraya, bukan ikut wisuda. Kemudian tidak takut dicek di kampus bersangkutan karena benar-benar terdaftar. Nah, ini garis bawahi, ini sesuatu yang mengerikan Baraya. Kemudian sudah termasuk biaya pembuatan skripsi. Nah, nomor 10 ya. Sudah termasuk biaya pembuatan skripsi, tugas akhir, tesis, syarat KTP, foto berwarna hitam putih, universitas yang dituju. Jadi universitas mana yang kita mau tuh ditembak di situ. Udah include sama biayanya, dan termasuk IPK yang diminta. Jadi kita bisa pesan secara online, IPK saya nanti di universitas yang ditunjuk itu berapa, itu bisa. Sekali lagi ini terbuka Baraya, silahkan klik di Google, itu banyak sekali jasa-jasa yang semacam ini, luar biasa. Tahun kelulusan yang diminta juga itu
dipersilahkan. Jadi mau lulus tahun berapa, IPK-nya berapa, dari universitas apa, dan skripsinya apanya, segala rupanya sudah jadi. Ini adalah layanannya. Cukup dengan 21 juta rupiah kalau mau jadi mahasiswa S1. Jadi kalau misalkan ada orang yang cukup kaya, 21 juta rupiah itu ya, aduh, receh buat mereka untuk dapat gelar S1 tanpa mereka kuliah, tanpa mereka ikuti jenjang pendidikan yang begini dan begitu, langsung dapat ijazah palsu tapi ngakunya asli. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan, Baraya. Tapi saya keluar dari situs yang tadi, kemudian masih di laman pertama di Google, saya cari yang lain lagi, dan ternyata tawarannya juga sangat-sangat bombastis. Kami membantu Anda yang kesulitan, ingin kuliah tapi nggak ada waktu karena terbentur jam kerja. Artinya dia tidak nawarin kuliah kan, ingin kuliah tapi terbentur waktu. Ijazah hilang, rusak, dicuri, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian DO dan takut dimarahin orang tua, maka akan dapat ijazah dari sini. Kemudian IPK jelek, ingin dibagusin. IPK bisa direkayasa, Baraya. Kemudian biaya kuliah tinggi tapi ingin cepat kerja. Kemudian ijazah ditahan perusahaan tapi ingin pindah ke perusahaan yang lain dan lain-lain. Ini bisa diakalin sama pembuat ijazah palsu ini. Kemudian produk kami, semua ijazah dari diploma D1, D2, D3 sampai dengan sarjana S1 dan S2, hampir, ini garis bawahi, hampir semua perguruan tinggi kami punya database-nya. Jadi dia langsung mengklaim dan bahkan mencantumkan universitas yang bisa dia catut, yaitu apa? Universitas Tarumanagara, Universitas Mercu Buana, Universitas Gajah Mada, Universitas Atmajaya, dan Universitas Pancasila. Masih banyak sebenarnya di situ, tapi saya sebutkan 5 aja di sini. Ini maksud saya adalah, ini jelas palsu kan? Ini jelas palsu. Jadi IPK-nya boleh tunjuk sendiri, universitasnya boleh tunjuk sendiri, dan sebagainya. Dan bahkan tahun lulusnya juga bisa ditunjuk sendiri. Begitu mudahnya untuk bisa bikin ijazah palsu di Indonesia. Ini yang saya tanyakan itu adalah lagi-lagi ya, para penegak hukum kemana? Jadi kan kalau misalkan ya, ada misal ya, ada yang nyuri motor, terus lapor ke polisi, kemudian polisi merasa kesulitan, ya udah susah atuh karena yang nyurinya pasti udah kabur, udah menadahkan barangnya kemana dan sebagainya. Oke, mungkin itu adalah alasan yang iya, memadai lah. Tapi ini Baraya di situ dicantumkan nomor handphonenya, ada linknya, ada media sosialnya dan lain sebagainya, ada Instagramnya. Ini kelihatan jelas, tapi kok para polisi, para penegak hukum tidak ada yang bergerak di sini. Dan ini kampus-kampus saya nanya, ini Mercu Buana, Tarumanagara, Gajah Mada, Atmajaya, ini dicatut. Kok nggak bertindak? Apakah jangan-jangan memang beneran terlibat atau enggak? Saya juga nggak tahu. Tapi kenapa hal yang seperti ini tuh dibiarkan gitu? Bahkan mereka pasang iklan di Lazada, di platform ya yang toko-toko online yang kayak gitu, mereka benar-benar terbuka. Ini saya mohon maaf ya, saya nanya kepada Lazada sekarang, itu yang saya screenshot itu beneran atau enggak? Kok bisa jualan ijazah palsu itu di sana gitu? Dan ketika saya misalkan mengadakan penelusuran, ini saya mohon maaf ya, ini jujur video ini adalah salah satu video yang saya buat paling mudah, dengan effort yang hampir tidak ada gitu. Sebab kalau misalkan saya bikin video biasa-biasa itu, kalau misalkan saya nyari sumber tuh susah, Baraya. Kadang-kadang saya harus ya mencari yang berbahasa Inggris gitu, karena memang di sana lebih lengkap. Ya susah sekali gitu. Nah ini saya gak usah susah-susah, gak usah effort segala rupa, tinggal ketikkan kata kunci di Google, itu dipenuhi langsung, laman pertama itu udah penuh gitu. Makanya ketika saya membayangkan bahwa rakyat jelata pun ternyata memiliki akses untuk mendapatkan gelar akademik, mendapatkan ijazah yang berkonsekuensi pada otoritas ilmiah tertentu dan sebagainya, mungkinkah pejabat-pejabat kita juga sebenarnya sudah menikmati itu, karena mereka tentu saja memiliki uang, memiliki koneksi, memiliki akses terhadap politik, memiliki kekebalan hukum dan lain sebagainya. Ya mungkin di antara mereka ada juga yang seperti itu gitu. Dan kalau misalkan kita melihat kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh misalkan wali kota, bupati, kades, camat, sampai bahkan misalkan menteri-menteri presiden dan sebagainya, banyak di antara mereka tuh yang sebenarnya secara kalkulatif jelas itu kebijakan yang salah gitu. Tapi mereka lakukan. Jangan-jangan mereka memang tidak memahami konteksnya, mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan, mereka tidak memahami tentang kebijakannya sendiri karena memang ijazahnya palsu atau misalkan gelar akademiknya juga palsu dan kecerdasan intelektualitas mereka juga sebenarnya palsu, tapi mereka mendapatkan itu semua gitu. Jangan-jangan seperti itu gitu.
Ya, kita bisa sebut saja misalkan Pak Jokowi. Saya tidak menyebut bahwa beliau ijazahnya palsu, tapi saya menyebut bahwa ijazah beliau cukup kontroversial. Akhir-akhir ini ada orang yang menuntutnya sebagai penikmat ijazah palsu dan lain sebagainya. Ya silahkan disebutkan gitu ya, karena di situ ada kontroversi. Dan bukan hanya Pak Jokowi, kita menemukan jajaran politisi-politisi dan pejabat-pejabat publik kita juga memang ada skandal di situ, ada kontroversi di situ. Misalkan saya sebut satu-satu ya, Pak Bambang Susatyo, Pak Ketua MPR, Pak Bamsud, itu ijazahnya janggal, itu gelarnya juga janggal, karena gelar S2-nya itu ternyata didapatkan lebih awal daripada gelar S1-nya. Ya, ini cukup unik sih. Kalau saya nggak tahu bagaimana cara mekanismenya bisa seperti itu ya. Mungkin Baraya yang akademisi dan bergerak di administrasi kependidikan perguruan tinggi itu memahami ini. Dan Pak Bamsud sendiri sebenarnya sudah melakukan klarifikasi, katanya begini dan begitu. Tapi kan ini tetap aja janggal gitu ya. Kemudian ada Pak Jaksa Muda Reda Mantovani. Nah, ini Jaksa Agung Muda. Beliau dicurigai juga, sempat dicurigai, tapi sekarang katanya sudah mengklarifikasi dan sudah dibenarkan. Tapi beliau katanya juga gelar akademiknya bermasalah karena lompat. Tiba-tiba langsung jadi guru besar gitu ya. Kemudian ada Pak Dasko Ahmad. Nah, orang yang sangat kental dengan Partai Gerindra. Beliau juga sepertinya ada sesuatu yang janggal dalam karya ilmiahnya atau dalam karir akademiknya. Jadi beliau katanya mengajar sejak tahun 2010, padahal datanya menyebutkan tahun 2016 baru jadi dosen gitu. Tapi sekarang sudah dikoreksi juga sama di pakuannya gitu ya. Nggak tahu mana yang benar mana yang salah, tapi ya ada yang seperti itu. Kemudian ada Pak Muhammad Afif Hasbullah. Nah, ini adalah Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nah, ini gelar akademik beliau itu didapatkan dari sebuah disertasi yang disertasinya itu justru dialamatkan untuk sastra Italia. Ya, gak tahu plagiasi, gak tahu gimana, pokoknya mah seperti itu. Ya, silakan konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Kemudian kita juga misalkan mengetahui kemarin ada Pak Bahlil yang sering mengatakan kesana-kesini adalah saya itu Papua, dan sebagainya. Menteri yang sangat eksentrik. Nah, beliau juga kemarin itu menghebohkan UI karena disertasinya di UI itu agak janggal gitu. Ini UI loh ya, UI. Jadi kalau misalkan yang tadi itu kan universitas-universitas yang tidak terlalu terkemuka. Nah, ini UI. Ya, sekali lagi saya tidak menuduh, saya tidak tahu. Saya hanya bilang bahwa gelar-gelar akademik mereka, ijazah mereka, atau hal yang semacam itu mencurigakan. Nah, ya, kalau memang sudah seperti itu, lantas bagaimana? Ya, silahkan serahkan kepada publik. Cuman saya menegaskan ini di luar hukum, di luar apapun. Saya ingin menjelaskan, kalau misalkan jabatan-jabatan publik ternyata dipegang sama orang-orang yang memuat ijazah palsu, itu sangat berbahaya. Kalau misalkan orang itu tidak memiliki gelar tapi jadi menteri, gak jadi masalah. Mungkin dia memiliki kompetensi tertentu yang memang tidak tercatat secara formal, mungkin. Tapi kalau misalkan dia sampai jadi menteri, jadi pejabat, jadi presiden, jadi penentu kebijakan, kemudian dia memalsukan ijazahnya, atau memalsukan gelar akademiknya, atau bermasalah dalam karya ilmiahnya, nah berarti dia tidak berkompeten dan dia tidak jujur. Tidak ada pejabat yang lebih buruk selain dari orang yang sudah tidak berkompeten, gak ngerti soal kebijakannya, dia juga tidak jujur. Jadi memberikan kontribusi kepada negaranya tidak ada, tapi karena tidak jujur dia malah morotin uang negara, uang rakyat. Silahkan Baraya berkomentar dan adu argumentasi, karena di sini saya mau pamit saja, cuci tangan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.